Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ada berapa banyak pagi hari ini yang berbahagia? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya, bahagia ya. Karena ada begitu banyak pesan yang disampaikan. Dan ternyata intinya pesannya jangan lupa bahagia. Kebahagiaan kita bersumber dari Tuhan yang menyertai kita. Sehingga dalam setiap keadaan apapun, kekuatan yang dari Tuhan itu membuat kita bersukacita selalu. Haleluya. Haleluya. Sebab kasih-Nya sungguh mulia dalam hidup kita. Terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan terima kasih. Kasih-Mu tak bersyarat Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi
dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan mari bersama kita bangkit berdiri, katakan bersama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan terima kasih. Salibmu, kemenanganku, bilurmu, bilurmu, kesembuhanku. Salibmu, salibmu, kemenanganku, bilurmu Tuhan. Haleluya. Kesembuhanku, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan sekali lagi dengan segenap hati katakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih-Mu mulia Tuhan, kami berterima kasih. Engkau yang layak disembah karena pengorbanan-Mu, karena cinta-Mu sungguh besar. Terpujilah nama Yesus. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, sebab Engkau menyatakan pengorbanan-Mu, nyatakan kasih yang besar dalam hidup kami. Layak Kau disembah, layak terima hormat, layak terima pujian. Sebab Engkau yang ditinggikan, bertahta di atas pujian kami. Sebab kasih-Mu mulia, Engkau yang telah menebus dosa kami. Kasih setia-Mu kekal selamanya. Kasih-Mu tak pernah berakhir, cinta-Mu tak pernah berubah. Kau yang layak terima hormat pujian, terima
Terima kasih, kami sujud menyembah Engkau Yesus Tuhan. Hadirat-Mu yang kami rindu, kami memuji Engkau yang layak, sebab Engkau yang bertahta di dalam pujian kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyembah, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu, kasih setiamu nyata di tengah kami. Orang malam masih kini orang malam. Kau yang layak terima hormat, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pengagungan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur, sujud menyembah. Orang malam, haleluya. Orang malam masih kini aman, layak Kau disembah. Ikini nama layak Kau dipuji, perbuatan-Mu ajaib. Yesus mulia, Yesus Raja, Kaulah Tuhan selamat. Ditinggikan, dipuji, diagungkan. Besar setiamu, mulia nama-Mu selalu. Jamaah-jamaah kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama, menaikkan pujian bagi Yesus sebagai ucapan syukur. Terima kasih kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan sekali lagi dengan segenap hati katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sorak-sorai sebagai wujud terima kasih kami kepada Yesus. Lebih meriah lagi bagi Allah kita. Haleluya. Di tempat ini hanya karena kasih-Nya Tuhan. Itu sebabnya kami mau menaikkan pujian, meninggikan Engkau Yesus Tuhan, yang telah menyelamatkan kami, menebus dosa kami, mengasihi kami sedemikian rupa sehingga hidup kami sungguh berharga. Itu sebabnya Engkau yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Kami percaya
ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau akan mengerjakan sesuatu yang tidak terbatas, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan mengalami pemeliharaan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan sumber segalanya. Engkau yang layak terima pujian, hormat, keagungan, kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Kami siap bersorak-sorai, membesarkan, memuliakan Tuhan lewat lidah bibir kami. Kami bersukacita, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar? Amin. Katakan kepada kiri kanan kita, Tuhan itu besar, lebih besar dari masalah kita. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Sebab Dia Tuhan yang besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang besar, layak terima pujian. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Dia perkasa, Dia yang layak dipuji. Yesus Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah sekali lagi terpuji Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan perkasa bersama-sama. Perkasa. Haleluya. Yesus perkasa. Sebab Dia gunung batu kita. Amin. Kota benteng keselamatan perlindungan kita. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau Tuhan yang benar. Katakan bersama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, amin. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkaulah gunung batu kami Tuhan, kota benteng kami. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar. Engkau keselamatan kami Tuhan. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya, janjinya tidak pernah berubah. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih. Kita kembali. Mari silakan. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk maju. Happy ya ya ya, happy ya. Aku senang jadi anak. Haleluya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy, happy ya ya ya, happy ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Bapak Heriadi berdoa untuk anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberkati guru yang akan menyampaikan firman-Nya Tuhan. Biar anak-anak menjadi anak yang lebih takut akan Engkau lagi Tuhan. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam satu namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pagi hari ini banyak anak-anak yang ikut jalan sehat karena memang memperingati kemerdekaan yang ke-78. Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Inilah doa syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih. Dari dalam hati kami yang paling dalam, Oh, Ranal. kami bersyukur kepadamu Bapa. Sungguh Engkau baik, sangat baik, sangat baik. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua adalah karena kasih Tuhan, Yesus, terima kasih. karena kebaikan Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau. Semua karena anugerah-Mu. Itulah tiada henti-hentinya kami selalu bersyukur. Bersyukur dan bersyukur kepadamu Bapa. Kami juga bersyukur kalau sidang jemaat-Mu di tempat ini selalu diberkati. Mereka yang telah hadir pada kesempatan hari ini pun, kami yakin Engkau memberkati kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang tidak hadir pada kesempatan ini dimanapun mereka berada, Engkau juga hadir dan melawat di dalam kehidupan mereka semua Bapa. Bahkan jika ada yang sakit, kami tidak mengetahui dimanapun mereka berada, tetapi kami saat ini bersepakat bersatu hati bersama-sama. Mari Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup mereka Bapa. Sehingga mereka boleh melihat Allah yang besar, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan jika ada yang sedang dalam pergumulan pun, mari Tuhan Engkau hadir di dalam pergumulan mereka. Dan kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian pertolongan-pertolongan Tuhan yang telah hadir di dalam hidup mereka Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dan rasa syukur kami pun kami bawa kepadamu dengan Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Mulai dari gembala sidang kami sekeluarga, Engkau memberkati mereka Tuhan. Gembala sidang kami dan istri Engkau urapi daripada Allah. Sehingga apa yang disampaikan, setiap firman yang disampaikan adalah datangnya dari Engkau, mendatangkan kesukaan, mendatangkan kekuatan, mendatangkan peneguhan di dalam sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Juga Engkau memberkati Ibu Lydia Lo yang sudah dengan sukacita selalu mendampingi kami semua. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan sukacita Tuhan, urapan juga daripada Allah. Sehingga Engkau nyatakan mujizat-Mu bagi sidang jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Mas Kris keluarga yang melayani juga di tempat ini. Engkau bukakan berkat-Mu atas mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan, menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Engkau juga memberkati keluarga dari Kotoni yang dengan sukacita pun tetap melayani Engkau dimanapun mereka berada. Pakai setiap langkah mereka Bapa untuk melayani Engkau. Pakai setiap kata-kata mereka bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa Bapa.
Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap komisi-komisi yang ada di gereja ini juga. Mulai dari tim musik, Engkau memberkati multimedia, Engkau memberkati sekolah minggu, Engkau memberkati kaum wanita, Engkau memberkati kaum pria, kaum muda, remaja. Tuhan tolong semuanya ya Bapa. Kami percaya gereja ini akan diberkati karena Allah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke. Engkau menolong Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan kuasa. Dan kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kami bersepakat untuk bangsa ini, bersama-sama damai sejahtera-Mu menyertai bangsa kami Bapa. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin dari bangsa kami ini Bapa. Dari pusat sampai daerah, Engkau memberikan hikmat secara khusus sehingga setiap keputusan-keputusan yang ada mendatangkan kepujian, mendatangkan kedamaian bagi seluruh bangsa dan negara kami. Memberkati setiap penginjil-penginjil-Mu, memberkati semua yang melayani Engkau dari Sabang sampai Merauke. Kami tahu ada banyak hal yang menjadi pergumulan mereka ketika mereka menghadapi tantangan demi tantangan. Biarlah itu semuanya mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan. Kalau kami diberkati di sini, mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa secara khusus bagi kota kami Salatiga. Engkau memberkati Tuhan. Kalau saat-saat ini kami semua sedang mempersiapkan peringatan hari proklamasi yang ke-78. Engkau tolong semuanya Bapa. Engkau tolong, Engkau jagai kami semua. Agar setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, itu semuanya juga mendatangkan kemuliaan dan kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semua dengan penuh sukacita. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Turunlah urapan-Mu atas kami Bapa. Turunlah urapan-Mu atas hamba-Mu sehingga ada kesukaan dan kami boleh pulang dengan penuh sukacita dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seringkali masalah dan kesulitan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita makin mengerti hatinya Tuhan, kita makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kerinduan kita untuk terus makin mengenal Dia lebih dalam lagi. Sekalipun ada kesulitan, tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, Tuhan segalanya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidup. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku,
engkau lihat. Mari bersama kita bangkit berdiri. Hatiku, hatiku mengasihi. Hatiku mengasihi. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Inilah kerinduan setiap kami, Tuhan. Mengenal Engkau lebih lagi, mengerti Engkau lebih lagi, merasakan Engkau lebih lagi. Kau tahu isi hati kami. Jika ada sesuatu yang salah, mari Tuhan koreksi kami, luruskan kami. Kalau hati kami menjauh, tarik kami sedemikian rupa agar kami kembali kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah kepadamu, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Kau percayakan hamba untuk menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba masih tetap sama, bejana tanah liat yang rapuh dan mudah pecah. Oleh sebab itu hamba sangat membutuhkan pertolongan-Mu, hikmat, tuntunan marifat-Mu untuk hamba mampu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dengan sederhana, bukan hanya dapat dimengerti, tapi beri kami kekuasa untuk kami dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus kami siap terima kebenaran Tuhan, kami siap diberkati, kami siap mengarahkan hati kami hanya kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk, terima kasih tim pujian. Pemain keyboardnya cantik sekali ya. Shalom, apa kabar semuanya? Saya seneng banget karena sudah 3 tahun saya nggak kesini, 3 tahun lebih ya. Terakhir pas mau pandemi, pulang sampai Jakarta, habis dari sini terkurung berbulan-bulan di rumah begitu ya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur saya bisa berdiri di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak Denny, Ibu dan Mama terkasih yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Baik, kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 20 sampai dengan 24. Ayat 20 kita baca bersama-sama yuk. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Selanjutnya, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Ia berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Boleh saya tambah ayat 25?
Karena ia itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Jadi dikatakan bahwa ia membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Saudara, di dalam hidup ini apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita pikirkan, kita perkatakan, semuanya ada judul kita hari ini, konsekuensi. Di mana apa yang kita katakan atau apa yang kita lakukan, kita akan menuai konsekuensinya. Sebab hukumnya juga sudah tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Tapi berapa banyak di antara kita yang tidak mikir tabur tuai, pikirnya tabur tuai itu hanya untuk petani. Petani nabur apa, menuai apa gitu loh. Padahal dalam setiap aspek hidup kita itu ada terjadi konsekuensi. Ya, apa sih sebabnya atau kenapa harus ada konsekuensi di dalam hidup kita? Yang pertama, untuk didikan. Jadi Allah mengizinkan kita melakukan atau berbuat, ya namanya kita punya kebebasan ya, berbuat salah atau berkata salah, tapi kita harus menuai konsekuensi itu untuk sebuah didikan. Di mana didikan itu yang akan mengarahkan kita untuk kedepannya hidup lebih bijaksana, lebih hati-hati, dan lebih, kalau Pak Leo suka bilang eling. Eling itu artinya inget-inget kan ya, maksudnya sadar diri begitu loh. Karena ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita akan menuai konsekuensi. Yang pertama adalah sebabnya Tuhan izinkan itu untuk mendidik kita, membuat didikan. Sedangkan yang kedua, Tuhan izinkan ada hukum konsekuensi atau tabur tuai ini buat kita adalah untuk keadilannya. Sebab Tuhan itu memperlakukan seluruh umatnya kepada siapapun itu kasihnya tetap sama. Dia memberikan hujan, memberikan panas, memberikan mata air yang bagus dan apa tidak pilih-pilih kan? Tidak dia pilih kepada petani yang baik, dia kasih mata air dan kasih hujan gitu loh. Jadi tanamannya kesiram, sedangkan petani yang jahat enggak gitu kan? Tapi Tuhan memberikan kasihnya kepada siapapun, setiap kita itu sama. Dia tetap mengasihi orang yang mencela dia, menghujat dia, menyambuk dia, menyalibkan dia. Berapa sering kita juga menyambuk dan menyalibkan dia kembali, tapi dia tetap mengasihi kita. Kasihnya sama untuk setiap kita, untuk saya dan untuk Anda semua begitu loh. Tetapi Tuhan harus berlaku berbeda karena keadilannya. Jadi dia akan berlaku yang berbeda kepada orang-orang yang berlaku berbeda juga. Seperti firman tadi. Ayat satu lagi, saya hanya pakai 2 ayat hari ini, Nahum 1 ayat 3a saja. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Kita potong di situ saja dulu. Contoh, ada orang berbuat dosa, ada orang berbuat salah sama saya, atau sama siapapun gitu loh. Sampai di rumah dia bertobat. Sampai di rumah dia ingat, aduh tadi aku salah ngomong loh. Aku tadi menyakiti loh. Oh tadi aku begini, aku begitu. Pokoknya dia berbuat salah. Sampai di rumah dia eling, dia bertobat dan dia bersujud dan dia minta ampun sama Tuhan. Diampunin gak? Diampunin gak? Kok ragu-ragu ya? Diampunin gak? Diampunin. Orang dia minta ampun, Tuhan bilang datang kepadaku. Kalau kamu betul-betul dengan air mata dan macam-macam dengan penyesalan datang minta ampun diampuni. Tetapi konsekuensi dari apa yang dia perbuat dia harus tetap terima. Harus tetap dia lakukan. Nah kita melihat itu, kita ngerasa loh kok kayaknya Tuhan gak adil ya. Seumpama yang dijahatin tuh kita.
Seumpama kita diperlakukan buruk olehnya. Kita merasa loh, saya jadi korban, sementara dia berbuat salah, kok Tuhan mengampuni. Maunya kita bikin skenario dong, oh dia harusnya begini gitu. Jangan diampuni, masuk neraka langsung, pluk mati masuk gitu loh. Oh, kadang-kadang otak kita suka begitu, pada ini ketawa. Tapi Tuhan tidak berlaku seperti itu. Tuhan tetap mengampuni dan Tuhan tetap mengasihi. Tapi Tuhan mengizinkan konsekuensi itu harus dijalani oleh karena keadilannya. Adil untuk siapa? Untuk korbannya. Siapapun yang menjadi korban kejahatan itu mendapatkan keadilannya ketika Tuhan menyatakan harus ada konsekuensi di dalam hidup orang itu, gitu loh ya. Nah, oleh segala sesuatunya Tuhan sudah desain sedemikian rupa ada konsekuensi. Oleh sebab itu kita harus sangat hati-hati dalam bertindak, dalam berperilaku, dalam berkata-kata, dalam berpikir dan lain-lain. Sebab kita tahu segala sesuatu Tuhan sudah berikan hukumnya, hukum tabur tuai yang menjadi konsekuensi. Manusia diciptakan segambar serupa Allah, tetapi dia memiliki kehendak bebas. Dia memiliki kehendak bebas, betul ya? Setiap kita. Jadi dia memiliki kebebasan. Bebas dari dan bebas untuk. Kita yang di dalam Yesus, kita bebas dari belenggu. Kita bebas dari kutuk. Kita bebas dari kuasa maut, kita bebas dari ikatan. Oleh kita ada di dalam Yesus. Bebas dari hal-hal itu. Tetapi kita juga bebas untuk memilih, untuk berpikir, untuk bertindak, untuk berperilaku. Jadi kebebasan itu bukan hanya sekedar kita bebas dari hal-hal seperti itu, tapi kita juga mempunyai kebebasan untuk memilih itu semua. Kembali lagi, kalau kita betul-betul menyadari bahwa hidup kita penuh dengan konsekuensi, kita pasti akan berperilaku lebih hati-hati. Sebab kita ini manusia, hidupnya itu ditentukan dengan apa yang kita pikirkan, kita percaya, kemudian kita pikirkan, kita lakukan, kita ucapkan, dan keputusan-keputusan kita. Dasarnya adalah kepercayaan. Ketika kita memiliki satu kepercayaan yang salah, akan turun ke bawahnya akan salah. Bersyukurlah kita ada di dalam gereja, yang artinya kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga apapun kehidupan kita di depan, pikiran kita harus kita switch atau kita arahkan kembalikan ke pikiran Tuhan. Ini contoh, kemarin waktu saya mau berangkat ke sini, itu saya tuh ketakutan banget karena badannya lagi gak enak banget, lagi sinus. Karena Jakarta panasnya gak karu-karuan deh pokoknya. Saya sampai gak berani keluar rumah saking panas dan sinus saya tuh gak enak banget gitu loh. Jadi saya harus minum obat, sinus itu kan obatnya obat alergi untuk nenangin gitu kan ya. Gak enak banget, otak saya tuh mulai gitu loh. Aduh nanti gue nyetir minum obat gini, kalau gak minum obat saya ingusan terus apalagi kena matahari gitu. Aduh gak enak banget deh pokoknya. Tapi terus Tuhan tuh ingatkan saya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Bukan rancangan kecelakaan. Karena otak saya kalau saya nyetir pakai minum obat saya bisa aja ngantuk dan ini dan itu. Terus saya langsung iya ya, saya switch pikiran saya. Rancangan Tuhan itu baik. Tuhan mau suruh saya ke sini untuk melakukan begini. Berarti Tuhan jaga saya. Dan itu tiap hari. Tiap hari pasti kita ada di dalam kehidupan kita yang ada rasa khawatir, rasa takut, rasa bingung, rasa apapun. Switchlah atau pindahkanlah pikiranmu sesuai dengan kepercayaan kita, yaitu percaya kepada Kristus dan percaya kepada setiap janjinya. Ya. Nah, hidup kita berapa banyak anak Tuhan, tapi saya sih nggak nemuin sih di sini ya, sering nemuin di luar.
Kalau kita ngobrol atau dia lagi ada masalah, ada apa, dia bilangnya apa? Ya abis saya udah nasib Bu kayak begini, ditinggal begini. Kemudian anak saya nakal, kemudian tetangga saya nipu, ya emang ini udah garis nasib saya. Waduh, anak Tuhan kok bisa bilang garis nasibnya begitu? Siapa yang percaya bahwa hidup ini kita seperti ini sudah ditakdirkan atau sudah menjadi garis nasib? Bagus, puji Tuhan. Gak ada ya. Sebab nasib hidup kita itu sesungguh-sungguhnya ditentukan oleh kita sendiri. Karena apa? Karena kita punya kebebasan itu. Ada hal-hal yang ditentukan oleh Tuhan, tapi ada hal-hal yang ditentukan oleh putusan-putusan kita. Pikiran kita, perkataan kita. Hal yang ditentukan Tuhan adalah saya dilahirkan sebagai seorang perempuan. Walaupun hobi saya lebih ke laki-lakian gitu loh, tapi saya perempuan. Saya seneng banget suruh bongkar apa, bikin listrik, kabel listrik, tarik sana, tarik sini, saya nggak pusing gitu loh. Tapi saya perempuan, saya nggak bisa menentukan, oh saya kepengen laki, pengen jadi laki, nggak bisa. Waktu mau punya anak saya juga nggak bisa menentukan. Mau program kayak mau apa kayak kembali lagi itu Tuhan yang tentukan. Saya lahir dari keluarga Simon, orang tua saya begini begitu, itu Tuhan yang tentukan. Saya lahir di kota Jakarta bukan di London, saya lahir di Cirebon bukan di mana-mana, itu Tuhan yang tentukan. Kita lahir di mana, kita lahir sebagai gender apa, kita lahir dari keluarga apa, itu yang Tuhan tentukan. Dengan satu tujuan Tuhan. Dan saya lahir di Cirebon, besar di Jakarta, pelayanannya di Salatiga. Saya percaya itu semua satu hal yang Tuhan arahkan. Atau Tuhan jadikan saya seorang wanita yang seperti ini, lahir di sini tapi dengan tujuan Tuhan begini-begini. Oleh sebab itu kita perlu sekali mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kita. Supaya langkah hidup kita, perjalanan kita itu tidaklah salah dan kita harus menuai konsekuensinya seperti itu. Nah tadi saya bilang apa yang kita percaya itu mempengaruhi pikiran kita. Orang yang dewasa rohani, dia akan berpikir panjang dulu, baru dia bertindak. Tapi orang yang tidak dewasa rohani, dia bertindak aja dulu. Nanti kalau ada begini-begini, ya itu nanti kita cari solusinya. Tapi biarlah setiap kita mau belajar sama-sama, berpikir panjang ketika kita mau membuat sebuah perilaku, tindakan, keputusan, ataupun perkataan kita. Supaya kita tidak menuai atau anak-anak kita tidak menuai dari konsekuensi apa yang terjadi. Saya kasih contoh sedikit ya. Jadi kalau kita itu punya pikiran enggak dikuasai oleh kuasanya Tuhan, bukan enggak dikuasai tapi lebih kepada emosi saja gitu ya. Alkitab memberi contoh banyak. Sekarang kita kembali ke penciptaan Adam dan Hawa. Ketika Adam diperhadapkan oleh Tuhan tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan buah kehidupan, dia iya. Tapi ketika istrinya menyodorkan itu, dia makan enggak? Dia makan. Dia melanggar? Dia melanggar. Kira-kira Tuhan tahu enggak dia akan melanggar? Tentu tahu. Tentu tahu, Tuhan tahu sebab Tuhan berikan kebebasan itu. Artinya Tuhan mengizinkan Adam untuk memilih sesuatu. Sama seperti kita. Tapi di sini kita belajar. Ketika kita tidak mendahulukan apa yang Tuhan katakan. Kita belajar. Siapa yang menjadi tuan di dalam hidup kita. Siapa yang menjadi kepala di dalam hidup kita. Ketika kita berkata, Tuhan yang sudah di dalamku dan sudah mengambil alih seluruh hidupku, setiap keputusan kita pasti berdasarkan apa yang Tuhan mau. Tidak berdasarkan emosi kita. Jadi kalau kalau Adam memutuskan untuk mengambil buah itu dan memakannya, dia jauh dari Tuhan.
dia akhirnya menerima konsekuensinya, terjauh, terbuang dari Tuhan. Yang tadinya hari-harinya dia mendekat kepada Tuhan, hidup berdampingan, face to face, berbicara satu sama lain, tapi akhirnya dia harus jauh. Dia hanya bisa bertemu Tuhan ketika dia berdoa. Jadi sekali lagi, segala sesuatu Tuhan desain sedemikian rupa, ada konsekuensinya. Dan melalui keputusan-keputusan itu kita juga akan melihat selain siapa yang menjadi Tuhan kita di dalam hidup kita atau Tuhan kita, dan apakah kita orang-orang yang setia. Saya kasih contoh. Kalau saya bekerja, seumpama saya bekerja di satu perusahaan, saya memiliki gaji yang baik, saya memiliki fasilitas yang baik, tapi saya memiliki bos yang enggak baik gitu loh. Dalam arti yang galak, yang ngomongnya seenaknya, yang perilakunya kasar dan lain-lain begitu loh. Tapi saya tetap bekerja di situ. Saya tetap bekerja dengan tekun, bukan karena saya digaji baik atau fasilitas baik, tapi memang saya bekerja di situ dengan baik. Apakah saya dikatakan orang yang setia? Apakah saya orang setia? Kalau saya begitu? Belum tentu ya. Tiba-tiba ada satu perusahaan nawarkan saya bekerja di sana. Dengan fasilitas yang baik, lebih baik, gaji yang lebih tinggi, bosnya orang dalam Tuhan banget yang sangat murah hati, sangat baik dan lain-lain. Terus ditambah lagi bonus-bonus yang lain-lain. Tapi agak jauh gitu kotanya mungkin ya. Terus saya mulai tergoda dong. Waduh, gimana ya? Tapi itu saya putuskan, enggak, saya ada di sini aja. Saya tidak ambil tawaran itu, sekalipun tawaran itu sangat luar biasa, saya tetap berada di posisi atau perusahaan yang lama. Saya baru boleh dikatakan setia. Karena saya sudah punya tawaran yang lebih baik, tapi saya enggak ambil. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak, bisa dikatakan setia sama pasangan hidupnya kalau nggak ada yang naksir. Coba kalau ada yang naksir atau orang lain menggoda yang lebih aduhai, lebih indah, lebih baik, lebih segalanya. Berpalingkah kita? Kalau kita tidak berpaling, kita menjadi orang yang setia. Tapi kalau kita berpaling, kita pergi dari dia dan meninggalkan, kita akan menjadi orang yang harus menanggung konsekuensi itu. Jadi konsekuensi sekali lagi untuk mendidik kita dan untuk Tuhan perlakukan adil. Tapi kesetiaan akan kita untuk tidak menuai konsekuensi itu adalah untuk mengerti siapa yang menjadi Tuhan kita di dalam hidup kita dan untuk melihat apakah kita ini orang-orang yang setia. Karena ketika kita menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan, tentu Tuhan perhitungkan luar biasa. Begitu ya. Jadi sekali lagi, setiap kita dikatakan punya pilihan. Dan Tuhan sangat menghormati apa yang sudah Dia tentukan. Dia tidak ambil kehendak bebas itu dari setiap kita. Dia izinkan itu ada di dalam hidup kita. Karena ketika Dia menyatakan sesuatu, Tuhan memperkatakan sesuatu itu sudah menjadi hukum buat Dia. Jadi apa yang sudah Dia tentukan tidak akan Dia cabut kecuali Dia membuat hukum yang baru. Jadi pilihan kehendak bebas itu ada di setiap tangan kita. Baru kemarin kita membahas bahwa sekarang saya sudah ya sejak corona banyak sekali hasilnya. Selain tubuh membesar, pikiran juga sudah mulai ditata lebih lagi gitu ya. Saya sekarang sungguh sangat menyortir pelayanan yang sepertinya kelihatannya baik ya. Tapi saya sortir sekarang. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh saja dalam hati saya. Saya juga mensortir pergaulan. Saya mensortir setiap kegiatan-kegiatan saya. Kopi-kopi cantik begitu saya udah
Jauh udah dikurangin banget gitu loh. Puji Tuhan deh, akibat pandemi itu saya banyak bisa merenung, banyak bisa berpikir karena saya melihat puluhan tahun saya melakukan pelayanan tapi saya ngerasa kok saya nggak maksimal ya. Saya cuma biasa-biasa saja. Kenapa? Karena saya dulu terlalu sibuk, terlalu apa juga ayo. Karena otaknya apa? Buat melayani Tuhan. Tapi saya sekarang melihat apapun yang saya kerjakan ada konsekuensinya sehingga saya harus berpikir lebih dan bertindak lebih cermat lagi. Jadi sekarang fokus saya hanya untuk melayani dalam bidang tertentu dan saya hanya fokus di situ. Kalau diajak yang ya pelayanannya yang agak lain gitu berbeda, kalau hati saya nggak serak banget, saya katakan saya tidak. Even itu untuk pelayanan. Kenapa? Karena saya pengen sekali apa yang saya hidupi, apa yang saya percayai, yang saya lakukan, yang saya katakan itu membuahkan satu hasil yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak saya akan buang waktu. Orang sering bilang sama saya, kamu kok sekarang begitu? Saya selalu bilang prinsip saya walk with the walker, climb with the climber. Berjalan dengan orang yang mau berjalan. Karena buat saya sudah rasanya nggak ada waktu lagi buat setiap kita untuk nyeret-nyeret orang yang nggak mau jalan. Karena dia terus hidupnya diputer-puter di area itu saja. Ya. Nah, kalau kita bicara soal konsekuensi, kita suka lihat kan ada orang di dalam pelayanan lah saya banyak menemukan orang-orang yang hidupnya itu terbelenggu sekali dengan persoalan itu dan itu terjadi berulang. Kemudian yang lain bilang lagi, kok dia hidupnya begitu ya, tapi kok keluarganya nggak nolong dia ya. Kok dibiarin ya mereka seperti itu gitu loh. Saya tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan apa iya ya mereka kayak apa ya, kayak terlilit begitu loh. Tapi akhirnya saya melihat bahwa orang-orang itu orang-orang yang pikirannya tidak mau diubahkan. Percayanya kepada satu titik tapi betul-betul tidak bisa percaya ke dalam dan pikirannya nggak mau diubahkan. Sehingga itu persoalan terus datang di dalam hidup dia, terjadi berulang-ulang karena apa? Pikiran, perkataan, tingkah laku maupun keputusannya tetap sama. Sehingga dia terulang terus harus melakukan atau menghidupi konsekuensinya. Dan kalau dikatakan kenapa ya keluarganya kok nggak mau nolong? Selidik punya selidik, dianya yang tidak mau berubah. Dianya yang tidak berusaha untuk merubah. Sehingga dia terus hidup di dalam lingkaran itu, keluarganya juga mungkin capek. Jadi seringkali kita menghakimi ya, kok keluarganya gitu ya, ini udah susah gini, kok nggak nolong ya. Ternyata kita nggak bisa bilang begitu. Itu sebuah konsekuensi yang sedang dia alami. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak mau merubah hidupnya. Tidak mau merubah pikirannya. Dan tidak mau mengerti. Karena itu terbelenggu dengan berkata, ya memang nasibku udah seperti ini. Sedih sekali. Tapi saya percaya. Ketika kita di gereja disampaikan firman dan kita terus mendengar dan mau buka hati untuk kebenaran firman-Nya, pasti Tuhan akan ubahkan kita. Amin. Nah, kalau orang yang mengalami permasalahan, tidak berulang tapi mengalami sebuah permasalahan, apakah kita bilang konsekuensi? Belum tentu. Karena ada masalah atau kejadian dalam hidup kita yang merupakan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Tapi ada juga kejadian di dalam hidup kita yang merupakan proses pemurnian dari Tuhan. Contoh, kalau di Alkitab siapa ya? Musa dari seorang bayi yang ada di
kerajaan, dia sampai harus keluar dari kerajaan, kemudian hidup di dalam pengembaraan, dan hidup juga dengan bangsa Israel yang wow, nggak percaya bahwa dia adalah dipilih untuk memimpin mereka. Tapi Musa lakukan itu, dari yang luar biasa hebat menjadi hidup di dalam padang gurun. Itu bukan konsekuensi Musa pernah membunuh atau apa, tapi itu memang proses yang Tuhan izinkan supaya dia masuk tergiring kepada satu tujuan Tuhan baginya. Begitu juga Yusuf. Yusuf sangat menderita, diperlakukan tidak baik oleh keluarganya sendiri, kemudian diperlakukan tidak baik oleh Potifar dan lain-lain, sampai harus dipenjara dan lain-lain. Tapi akhirnya dia naik. Itu bukan sebuah konsekuensi, tapi itu sebuah proses pemurnian. Tapi seringkali kita merasa hal yang buruk yang kita lakukan, kemudian kita menuai konsekuensinya, terus kita bilangnya, aku lagi diproses Tuhan. Come on. Kesalahan dibikin sendiri, tapi gak mau nanggung. Bilangnya, Tuhan mengizinkan aku diproses. Jadi mari, saya ngajak untuk setiap kita, termasuk terutama diri saya sendiri, untuk belajar. Bisa membedakan atau bisa memilah mana yang konsekuensi itu yang kita jalani, itu adalah sebuah konsekuensi kesalahan kita, atau memang mana yang menjadi sebuah pemurnian Tuhan. Sehingga hidup kita itu enggak salah kaprah gitu loh. Saya mengalami konsekuensi dengan anak-anak saya. Saya katakan saya salah mendidik anak. Kenapa sampai sekarang anak saya nempel terus sama ibunya. Gak mau keluar-keluar gitu loh, padahal udah tua-tua, udah besar-besar, udah berpenghasilan baik, udah punya pekerjaan. Tapi masih seperti itu. Kenapa? Karena saya seorang ibu yang terlalu protektif. Ibu yang tidak membiarkan anak-anaknya untuk menangani permasalahannya sendiri. Jadi apa-apa sekarang gandolin maminya. Kalau ada apa-apa nanya, kalau ada apa-apa nanya. Nanya sih bagus gitu ya, tapi kalau nanya melulu mereka gak pinter-pinter gitu kan ya. Nah, jadi sekarang saya ke Salatiga, saya sibuk di sini dan beberapa tahun ini anak-anak saya mulai belajar. Mulai belajar memilah mana yang mereka harus ganggu mami papinya, mana yang tidak. Saya kerepotan, tapi saya menyadari ini konsekuensi yang saya harus terima. Karena saya dulu terlalu mengasihi anak-anak saya. Saya terlalu menyatakan bahwa saya orang tua yang harus sangat mengasihi, sehingga saya itu memprotek anak saya berlebihan. Sehingga mereka gak bisa maju. Dan apakah saya bertobat? Belum. Ternyata terulang lagi dengan 3 ekor anjing saya. Saya pun perlakukan mereka seperti itu. Ketika saya bawa mereka jalan-jalan di taman, mereka yang satu sampai gemeter terkencing-kencing karena ketakutan, yang satu maunya nyerang. Saya baru sadar, oh saya perlakukan mereka pun terlalu protek. Sehingga saya bilang sekarang, oke, kita harus latih, kita harus rubah. Jadi gak usah jauh-jauh lah. Dalam kehidupan sehari-hari saja, ada banyak hal yang kita kerjakan atau kita perbuat itu terlalu niatnya baik, niatnya sayang, tapi ternyata punya dampak yang tidak baik. Dan akhirnya saya harus menuai konsekuensinya dan saya jalani. Tapi kalau Tuhan udah ingatkan seperti itu ya, saya langsung minta ampun sama Tuhan. Saya percaya saya diampuni dan saya bilang, minta tuntunan dan arahan Tuhan, sungguh-sungguh. Tapi dalam hal lain, hidup kami pun terproses. Saya mungkin tidak terlalu banyak bercerita di sini, tapi kami terproses sedemikian rupa sampai harus kami melepaskan hak kami dan lain-lain, dan harus hidup seperti sekarang. Itu proses yang sangat seberat. Jujur seringkali saya bertanya sama suami saya, apa kamu bikin salah ya? Apa kita bikin salah ya? Sampai kita hidupnya kok kayaknya sekarang wah, kayak naik jet coaster begitu ya, gitu ya. Sering saya berpikir seperti itu. Tapi kalau saya flashback lagi kembali ke belakang, saya melihat Tuhan memproses saya untuk memurnikan saya.
Dulu mungkin andalan saya memang Tuhan, tapi sedikit besarnya andalan saya adalah kepada apa yang saya punya, apa yang kami miliki. Kami merasa tenang sekarang pada saat itu karena apapun tersedia untuk kami. Tapi ketika itu semua satu persatu Tuhan izinkan diambil, itu saya terproses. Saya lebih lagi sekarang ngelihat ada apa-apa itu, saya nggak telepon bank, tapi saya telepon Tuhan. Kalau dulu saya telepon bank, karena saya tinggal bilang tolong ini dibereskan dan dibereskan. Tapi sekarang nggak bisa. Saya belajar untuk duduk di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan ini kebutuhan kami begini-begini, ini persoalan kami, tolong Tuhan. Dan saya bersyukur sekali, saya mengalami tuntunan demi tuntunan atau kejadian demi kejadian di mana saya lihat kuasa Tuhan itu bekerja. Dan itu nyata di dalam hidup saya. Terproses sangat. Dari hal materi, dari hal apapun itu Tuhan arah saya tuh dibelokkan sedemikian rupa oleh Tuhan. Tapi ada juga hal-hal konsekuensi yang harus saya hadapi. Oleh karena perilaku, pikiran, tindakan, perkataan saya di masa lalu yang salah. Seringkali perkataan kita, mungkin tindakan kita masih sempat mikir panjang, dihitung-hitung gitu ya. Tapi kalau perkataan kita itu salah, seringkali tidak pakai pikir panjang. Main ceplos aja keluar, main keluar aja. Ya, dan akhirnya ketika sudah menyakiti orang, kita punya konsekuensinya. Atau perkataan keputusan-keputusan yang kita buat, itu membuat sebuah keputusan yang salah, itu harus kita tanggung konsekuensinya. Saya tidak berpanjang-panjang karena saya cuma ingin kita semua mulai merenungkan. Mulai hari ini kita sama-sama semua tahu kebebasan itu ada di tangan kita. Bebas dari belenggu, bebas dari kutuk, bebas dari ikatan, bebas dari kuasa maut oleh karena kita percaya Yesus. Dan hidupi itu. Sungguh-sungguh hidupi, sungguh-sungguh pikirkan, renungkan, masukkan dalam relung hati kita. Supaya kita betul-betul hidupnya itu tidak dibelenggu lagi. Karena itu semua sudah dibebaskan. Tapi sering kali kita berkata juga, ini iblis yang mengganggu kita. Kita tengking-tengking, kita apa? Firman bilang, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Bukan oleh keinginan atau gangguan dari luar. Kuasa iblis atau kuasa itu semua sudah ditaklukkan di kayu salib oleh Tuhan. Tapi kita sering nyalah-nyalahinnya. Padahal itu adalah datangnya dari kita sendiri. Jadi saya terus sekarang apapun, saya tarik, saya hubungkan dengan firman-Nya. Takut nyetir mobil dengan minum obat, saya hubungkan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Saya jadi lebih tenang. Ada sesuatu asuransi atau apapun yang harus saya bayar dengan huge besar begitu ya. Saya udah mulai panik, saya langsung ingat. Tuhan mencukupkan segala kebutuhanku. Ada masalah dengan rumah, dengan kondisi pegawai kami dan ini dan itu, persoalan dengan anak saya, dengan di kantor apapun. Saya ingatkan diri saya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami terproses, itu pun saya katakan. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan gak akan jadikan kita anak-anak gampangan. Tapi Tuhan proses kita seperti memproses emas untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi saya terus dalam hidup saya sekarang ini berubah sekali 3 tahun terakhir ini. Saya terus tarik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, pikiran saya yang di luar dan ini saya terus tarik dengan firman Tuhan. Untuk mengembalikan saya
kepada fokus saya, yaitu percaya kepada apa yang Tuhan katakan, bukan percaya kepada apa yang dunia atau sekitar kita katakan. Karena tadi, percaya kita menentukan sekali pola pikir kita. Dan kalau pola pikir kita udah salah, wah, ke bawahnya salah. Bahkan kita bikin asumsi. Saya pernah sharing sama Sri tentang asumsi ya. Bagaimana ketika pikiran kita salah, kita membuat asumsi-asumsi sendiri. Yang sesungguhnya 90% sering gak benar. Jadi sekali lagi, kita bebas dari hal itu semua sehingga kita harus menyadari. Bukan iblis yang membelenggu saya, tapi roh Allah yang ada di dalamku lebih besar dan aku sanggup melakukan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Itu terus ada dalam diri saya. Terus saya coba untuk masukkan dalam diri saya supaya saya tidak berperilaku yang salah. Kedua, bebas untuk. Nah yang ini, tiap hari ada aja masih yang salah putusan atau salah katakan atau apapun. Tapi saya berusaha sekali untuk menyortir pikiran, perkataan, penghakiman apapun itu tidak lagi keluar dari mulut saya. Tapi saya berusaha sekali untuk benar-benar melakukannya seturut dengan firman-Nya. Karena saya tidak mau lagi hidup saya ke depan harus menanggung konsekuensi dari kesalahan-kesalahan saya. Kenapa? Sebab sudah sangat berharga waktunya. Kita sama-sama sudah melihatlah keadaan di sekitar kita ya. Dengan alam, dengan COVID, dengan global warming, panasnya seperti apa dan macam-macam. Mari kita lebih lagi mengarahkan hati, pikiran, perasaan kepada apa yang Tuhan mau dan melakukannya. Perkataan kita haruslah perkataan yang membangun. Perkataan kita itu memiliki satu kuasa. Apa yang kita katakan itu bergerak di atmosfer roh. Di alam roh itu bergerak. Jadi kalau kita memperkatakan sesuatu yang buruk terhadap seseorang, itu bisa terjadi oleh karena kita punya kuasa itu. Tapi konsekuensi dari kita yang memperkatakan hal yang buruk itu kita harus terima. Oleh sebab itu kita harus betul-betul berpikir, percaya, berpikir, bertindak, berkeputusan dan berkata-kata selaraskan dengan firman-Nya. Agar konsekuensi itu tidak harus terjadi di dalam hidup kita atau kita tuai. Contoh terakhir Samson. Ya, Samson adalah nazir Tuhan yang luar biasa Tuhan pilih untuk menolong bangsa Israel luput dari Filistin pada saat itu ya. Dia dijadikan nazir Allah dengan satu rahasia, tidak boleh memotong rambutnya. Sehingga dia bisa membuat bangsa Israel itu kuat kepada mereka. Tapi oleh karena kelemahan hatinya terhadap seorang perempuan, setiap kali perempuan merengek-rengek di depan dia ceritakan. Kawin karena teka-teki yang soal madu, dia udah simpen-simpen karena istrinya nangis 7 hari 7 malam, dia ceritakan. Akhirnya dia kena. Dan hal-hal yang lain. Sampai terakhir kepada seorang perempuan Delila. Itu dia ceritakan apa rahasianya. Dan itu membuat dia lemah ketika dipotong rambutnya dan membuat dia tersungkur. Membuat dia tercungkil matanya, membuat dia terpenjara dan membuat apa? Itu bukan proses tapi itu konsekuensi yang dia hadapi oleh karena dia tidak memegang apa yang menjadi mandat Tuhan dalam hidupnya. Tapi ketika dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya, sekali lagi terakhir deh kasih saya kekuatan. Saya mati sama mereka pun gak apa-apa. Tapi saya melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan itu Tuhan kasih. Dikembalikan kekuatannya ketika dia mau dijadikan tontonan, olok-olok, badut. Yang diperkatakan dia orang yang kuat, akhirnya rapuh, akhirnya lemah.
dia dikasih pengampunan oleh Tuhan. Dia dikasih kembali kekuatan itu dan dia menghancurkan seluruh orang Filistin. Bahkan dikatakan lebih banyak yang dibuat mati oleh dia daripada ketika dia hidup dulu. Jadi konsekuensi itu ada. Bukan hanya soal tabur tuai. Saya menabur di gereja akan menuai 100 kali lipat ganda, bukan. Bukan hanya saya menabur kebaikan sama orang, nanti orang kasih kebaikan sama saya. Saya menabur kepada anak orang, nanti anak saya menuai kebaikan dari orang lain. Bukan hanya itu. Tapi setiap perkataan, setiap tindakan, setiap keputusan yang salah oleh dasar pikiran dan kepercayaan yang salah. Ketika kita salah, kita akan menuainya. Dan ketika kita menuai hal itu, atau kita mendapatkan konsekuensinya, jangan salahkan Tuhan. Segera untuk berbalik, segera untuk menyadari, dan segera minta ampun. Dan minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk dapat menjalaninya. Apakah Tuhan harus cabut langsung begitu konsekuensinya? Tadi keadilannya tetap harus berlaku. Di sisi kita harus lakukan tuaian konsekuensi. Tapi di sisi Tuhan akan kasih kekuatan. Dan ketika dia memberi kekuatan, kita akan melakukannya atau menerimanya dengan lapang hati. Saya mengalami, keluarga kami mengalami. Dan saya belajar dari situ hari lepas hari untuk hidup lebih hati-hati dan lebih bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala ya, kita berdoa. Tim musik kalau mau maju silakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, untuk kasih, untuk kebaikan, untuk tuntunan, pembelaan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami hanya mau dan harus melekat kepadamu untuk menjalani hidup kami yang semakin hari yang dihadapan oleh kami, dunia ini makin membelit kami Tuhan. Godaan, permasalahan, cuaca semakin membuat kami itu harus sangat berhati-hati. Oleh sebab itu kami butuh sekali kekuatan daripadamu. Kami butuh tuntunanmu. Kami butuh ikatanmu Tuhan. Ikatan yang kuat daripadamu. Untuk kami melekat kuat padamu Bapa. Sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, apa yang kami pikirkan, apa yang kami putuskan, apa yang kami kerjakan, sungguh-sungguh dalam tuntunan-Mu. Tuhan, kami gak mau lagi waktu kami untuk bermain-main lagi Bapa. Tapi kami mau Tuhan lebih lagi mengenal Engkau dan menata hidup kami ke depan untuk lebih menjadi bijaksana. Kami mau Tuhan hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Tuhan, kalau kami sedang mengalami konsekuensi dari perbuatan kesalahan kami, konsekuensi dari pikiran-pikiran kami yang salah, konsekuensi dari tindak tanduk kami yang menyakiti orang atau yang berbuat tidak baik, mari Bapa, bersihkan hati kami, biar kami menyadari itu semua. Dan kami punya kemampuan untuk membedakannya. Mana yang memang ini konsekuensi harus kami lakukan atau kami terima. Tapi mana yang menjadi sebuah proses hidup dalam hidup kami. Dan dengan kekuatan-Mu, biarlah kami melakukannya. Dan kami boleh keluar sebagai seorang yang menang dari proses-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang memateraikan apa yang menjadi firman-Mu, menjadi rema-Mu untuk setiap kami di dalam setiap anak-anak-Mu. Dan mampukan kami dengan kekuatan dan pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang
harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari apa yang kami doakan, ya Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, ajaib dan luar biasa, yang melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Kami tahu Engkau Tuhan yang berlimpah dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Tidak Engkau membalas setimpal dengan apa yang kami dengan setimpal apa yang kami lakukan Tuhan, tidak setimpal dengan dosa kami, karena kemurahan-Mu, kasih setia-Mu mengatasi semuanya. Tapi kami tahu kalau sampai hari ini Tuhan ada beberapa hal, salah satunya Engkau mengizinkan proses-proses itu terjadi. Kami tahu Tuhan, itu membuat kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kalaupun juga ada hal-hal yang Tuhan kami sadari Tuhan kami buat dari kesalahan kami tetap minta ampun. Berikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan untuk kami tetap kuat, bertahan Tuhan, menanggung segala sesuatunya. Seperti firman-Mu berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Hanya terus ya Tuhan, kuatkan langkah-langkah kami, kuatkan kaki kami, tangan kami, roh kami, jiwa kami untuk tetap memandang kepada firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh belajar banyak, kami diteguhkan, dikuatkan, diluruskan Tuhan, sehingga hidup kami boleh selaras dengan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan, pengurapan Tuhan, segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan limpah-limpah atas hamba-Mu. Berkati dalam pelayanannya, dalam keluarga yang ada Tuhan, suami, istri, anak-anak, semua dalam perlindungan, dalam berkat Tuhan. Bahwa hamba-Mu terus menggenapi rencana-Mu Tuhan dalam kehidupannya, menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Terima kasih. Hari ini hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak-Mu yang dalam keadaan lemah tubuh, sakit. Kami tetap memperkatakan, percaya akan firman Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, setiap sakit yang ada disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya masih ada mukjizat sampai hari ini Tuhan. Yang letih dan lesu Tuhan kuatkan ya Bapa. Yang sedih Tuhan hiburkan. Yang butuh pertolongan kami tahu Tuhan Kau tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Engkau terus memberikan sukacita, pengharapan, kekuatan baru di dalam Tuhan. Kami makin hari makin kuat ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami bersama keluarga. Berkatilah ya Tuhan. Dan kami boleh pulang meninggalkan tempat ini dengan terima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Jangan lupa hari Kamis kita bertemu di tempat ini jam 6 sore. Besarlah Tuhan dan hanya dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya.
di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bantu menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada